Shalom. Pertama-tama saya berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhanlah yang membuat saya boleh berada di tengah-tengah saudara. Tentu yang kedua saya berterima kasih kepada Gembala Sidang, kepada rekan-rekan hamba Tuhan yang memungkinkan saya juga boleh berada di tengah-tengah saudara. Saudara, karena ini yang pertama kali saya berada di tengah-tengah saudara, ada pepatah mengatakan kalau tidak dikenal maka tidak disayang. Saya memilih untuk disayang, jadi saya perlu memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Paul Halim, saya menjadi hamba Tuhan kurang lebih sudah 30 tahun. Dalam masa muda saya serahkan diri kepada Tuhan, dan hari ini saya menjadi Gembala Sidang di sebuah gereja, dan saya juga menjabat sebagai ketua sinode dan juga sebagai rektor kehormatan dalam sebuah sekolah Alkitab. Dan sampai hari ini saya masih memiliki seorang istri dan 2 orang anak. Dan sebentar lagi anak saya akan menikah di bulan Februari. Terima kasih, itu perkenalan yang singkat. Untuk mempersingkat waktu, mari kita buka dari kitab Yakobus pasal yang kelima, ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-18. Yakobus pasal yang kelima, ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-18. Saya akan membaca ayat yang ke-13, saudara baca ayat yang ke-14, dan begitu seterusnya sampai dengan ayat yang ke-18. Yakobus pasal 5 ayat 13 berbunyi demikian. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Iya. Pada pagi hari ini atau siang hari ini saya membawa tema yang saya anggap tema ini kurang menarik. Tetapi walaupun ini tidak menarik, saya tetap ingin menyampaikannya karena saya berharap dengan kuasa Roh Kudus yang hadir pada pagi hari ini akan membuat tema ini menjadi sebuah tema yang menarik bagi kita semua. Nah saudara, kenapa saya katakan tema ini tidak menarik? Karena tema ini sudah ratusan kali kita dengar. Selama saya dan saudara menjadi seorang Kristen, tentu pendeta-pendeta di sini banyak sekali berbicara tentang ini. Yaitu temanya adalah membangun kehidupan doa. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, mengapa saya katakan tadi tema ini tidak menarik? Karena saya tahu persis, walaupun sudah puluhan bahkan ratusan kali hamba-hamba Tuhan berkhotbah seperti ini, tetapi secara faktual dalam kehidupan saya dan saudara, apakah betul-betul saudara mencintai hidup dalam kehidupan berdoa? Saya yakin betul masih banyak orang Kristen yang malas berdoa. Bahkan enggan untuk berdoa. Kenapa? Karena merasa tidak ada arti apa-apa dalam kehidupan doa itu sendiri. Tapi saya berharap pada hari ini dengan apa yang ingin disampaikan oleh Tuhan secara sederhana akan membuat saya dan saudara mulai membangun kehidupan doa. Nah saudara, karena waktu yang singkat saya ingin cepat-cepat saja masuk kepada inti berita apa yang ingin disampaikan. Saya memakai kata membangun kehidupan berdoa. Kata membangun itu artinya harus dimulai dari step by step. Saya tidak bisa membangun gedung ini sekaligus jadi sebuah gedung. Jadi harus satu bata demi satu bata sehingga menjadi sebuah bangunan. Begitu juga dalam membangun kehidupan doa dibutuhkan step by step. Itu sebabnya saya ingin mengajarkan kepada kita semua pada hari ini, mari kita membangun kehidupan doa dimulai hanya 5 menit saja. Saya tidak ngajarin saudara untuk berdoa, ayo ibu-ibu, bapak-bapak, mari sisihkan waktu dalam satu hari berdoa 2 jam kepada Tuhan. Mungkin saudara akan marah sama saya. Saudara akan bilang begini, pendeta,
Pakai otak dong sedikit. Masa ngajarin saya berdoa 1 hari 2 jam? Emangnya saya mau jadi pendeta? Emangnya saya nggak punya kerjaan? Saya kan banyak kerjaan. Jadi jangan ngomong sudah 2 jam berdoa, pakai otak dong. Itu sebabnya saya mau katakan hari ini saya tidak mengajarkan ibu bapak untuk berdoa 2 jam 1 hari untuk Tuhan. Tapi sisihkanlah dari 24 jam yang Tuhan berikan 1 hari kepada saya dan kepada saudara, cukup 5 menit kepada Tuhan. Kalau ibu dan bapak berkata, saya nggak bisa berdoa 5 menit kepada Tuhan. Hari ini saya mau katakan dengan jelas, bapak ibu adalah seorang pendusta. Masa cuma 5 menit aja nggak bisa? Pasti bisa. Amin. Nah, supaya bisa, saya ajarin ya cara berdoanya. Karena saya mau ajarin ibu berdoa secara sederhana kepada Tuhan. Jadi nggak usah pakai kata-kata yang muluk-muluk. Berdoalah secara sederhana kepada Tuhan. Misalnya saya seorang ibu. Saya mau berdoa kepada Tuhan. Nah, seorang ibu biasanya bangun pagi-pagi, katakan pukul 7, pukul 6, waktu suami masih tidur, biasanya ibu-ibu sudah bangun. Tapi itu ibu-ibu yang baik. Pasti ibu-ibu di sini seperti itu. Ibu-ibu yang kurang baik biasanya suami udah kerja, ibunya masih tidur, ya. Tapi ibu-ibu di sini saya tahu betul, suami belum bangun, pagi-pagi ibu-ibu sudah mulai bekerja. Amin. Pasti ini ibunya di sini di tempatnya ya. Nah, bagaimana cara ibu-ibu berdoa? Sederhana saja. Misalnya ibu bangun pagi jam 6 pagi, ya. Sebelum ibu berbuat apa-apa, yang dari jam 6 pagi itu sisihkan 5 menit pada Tuhan dan mulai berdoa seperti ini. Kan Tuhan ajarkan pertama-tama, cintailah dirimu sendiri, baru kita bisa mencintai orang lain. Jadi mari kita berdoa untuk diri kita sendiri dulu deh, ya, sebelum kita mau berdoa untuk orang lain, supaya membuktikan bahwa kita mencintai diri kita sendiri. Nah, ibu-ibu waktu bangun, ibu-ibu berdoa bagaimana? Ibu mulai berdoa begini, Tuhan, terima kasih ya, semalam saya tidurnya enak loh Tuhan. Walaupun malam-malam itu kemarin suami saya marah-marah mulu sama saya. Tetapi saya bisa tidur dengan nyenyak. Aduh, ini mujizat yang datang dari Tuhan. Terima kasih ya, saya bisa tidur dengan lelap. Udah gitu saya dapat bonus lagi Tuhan. Semalam saya tidur dengan nyenyak, lalu saya dikasih mimpi jadi orang kaya. Aduh, terima kasih Tuhan. Saya senang bener mimpi kayak gini Tuhan. Sehingga waktu saya bangun pagi ini, saya terasa segar. Kalau boleh ya Tuhan, sering-sering kasih saya mimpi seperti ini. Biar mimpi juga enak lah jadi orang kaya walaupun hanya dalam mimpi. Terima kasih ya Tuhan. Saya senang sekali hari ini saya bisa bangun dalam keadaan yang segar. Tuhan, sebentar lagi kan saya mau bangun. Saya kan mau masak Tuhan. Tuhan kan juga tahu suami saya kan bawelnya minta ampun. Kemarin saya sudah masak capek-capek nih Tuhan. Dibilang masakan saya kagak enak lah, keasinan lah, kepedesan lah. Anak-anak saya juga rewel. Katanya saya masak itu lagi, itu lagi. Tuhan tolong ya hari ini berikan saya ide-ide yang cemerlang. Supaya pada waktu saya masak, masakan saya semuanya perfect. Waktu suami saya makan, ternyata makan saya begitu enak. Lalu suami saya mulai memuji saya karena makanannya enak. Dan juga anak-anak saya menyenangi makanan saya. Walaupun saya mau masak banyak sayur, tapi anak-anak saya menyukainya. Tuhan tolong ya, buatlah setiap apa yang aku kerjakan hari ini berhasil. Tuhan, sebentar setelah saya masak, suami saya pergi kerja. Kan saya juga mau pergi ke itu tuh Tuhan. Tuhan kan tahu kan, saya mau itu tuh arisan. Tuhan kan tahu kalau di arisan itu kan ntar ada ngocok-ngocok gitu tuh ya. Tuhan tolong ya nama saya yang keluar ya, supaya ntar kan Tuhan tahu saya udah kepengen beli tas baru tuh Tuhan, supaya arisan itu saya yang keluar ya Tuhan. Saya percaya Tuhan begitu baik mas saya, hari ini semua akan berjalan dengan baik oleh karena Tuhan yang memberikan itu bagi saya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Tanpa terasa berdoa seperti itu sudah 5 menit, sudah 10 menit. Itu baru doa buat diri sendiri. Belum berdoa buat suami. Kenapa suami tetap galak, tetap pelit? Nggak pernah didoain. Ayo ibu-ibu belajar berdoa. Tuhan tolong suami saya pelitnya minta ampun. Tuhan tolong supaya dia jangan pelit. Amin. Sisihkan waktumu 2-3 menit buat berdoa buat suamimu. Tanpa terasa kita semua udah berdoa. Bukan 5 menit. Sudah 10 menit, sudah 15 menit. Dan seterusnya. Apalagi kalau saudara sudah mulai berdoa. Untuk suami, untuk anak, untuk mertua yang galak ini itu dan segala macam. Untuk mertua, untuk anak, untuk keluarga. Untuk gereja, untuk misi gereja. Untuk gembala sidang, untuk para pekerja. Tanpa terasa sudah 1 jam kita berdoa. Ada amin saudara. Nah sekarang, bagaimana caranya kita bisa membangun kehidupan berdoa? Saya mau katakan ada 2 hal penting yang mempengaruhi bagaimana kita bisa membangun kehidupan doa. Yang pertama-tama adalah kita harus punya will dulu, harus punya kemauan.
setelah saya dengar firman Tuhan hari ini, saya mau membangun. Harus ada punya kemauan dulu. Nah, hari ini saya ingin membangun kemauan itu kepada saudara, untuk saudara mau membangun kehidupan doa. Amin. Jadi harus ada kemauan dulu. Kalau sudah ada kemauan, saudara jangan tunda-tunda. Mulai dari sekarang. Itu yang kedua, start. Jangan tunggu-tunggu dulu. Karena Tuhan berkata apabila Roh Kudus sudah berbicara, sekarang juga kita kerjakan. Biasanya kalau kita biasa menunda-nunda sesuatu, pada akhirnya kita tidak akan pernah kerjakan. Jadi dua hal penting untuk kita bisa membangun kehidupan doa. Pertama harus ada will dulu. Tanamkan will itu. Tanamkan ada kemauan itu dulu. Lalu segera mulai. Amin. Nah, sekarang pertanyaannya. Bagaimana saya bisa punya kemauan? Bagaimana caranya saya bisa mau memulai? Hari ini saya ingin menjelaskan dua hal penting. Yang pertama, the power of prayer. Yang kedua, the power of the prayer. Yang pertama adalah kuasa tentang doa, yang kedua adalah kuasa tentang sang pendoa. Saya berharap setelah saya dan saudara mendengar dua hal penting ini, maka yang namanya kemauan itu, dan saudara akan segera memulainya untuk membangun kehidupan doa. Amin. Yuk kita mulai sekarang. Nah saudara, kita mulai yang pertama, the power of prayer. Apa sih yang dimaksud dengan kuasa doa? Atau supaya mudah lebih mengerti lagi, apa sih yang dimaksud dengan doa? Tentu kalau kita ditanya, apa sih doa? Kita udah paling hafal dah. Semua pendeta bilang begini, doa itu adalah nafasnya orang Kristen. Wah, itu semua orang aminin. Tidak ada satu orang Kristen pun yang tidak mengamini kalau doa itu adalah nafasnya orang Kristen. Tapi saya bingung sampai pada hari ini. Masih banyak orang Kristen yang bisa hidup walaupun dia tidak berdoa. Katanya nafas orang Kristen, tapi tidak berdoa, tapi masih bisa hidup. Itu sebabnya pada hari ini saya memakai istilah lain. Apa sih itu doa? Nah saudara, dalam ayat 13-15 berkata begini. Kalau ada di antara kamu yang menderita, berdoalah. Jadi Tuhan ajarin gini, kalau saudara menderita, kalau saudara punya masalah, berdoalah. Lalu dikatakan lagi, kalau ada di antara saya dan saudara yang sakit, berdoalah. Ayat 15 dikatakan gini, kalau ada yang berdosa, berdoalah. Kalau suami-suami saudara sedang berbuat dosa, berdoalah. Jangan dikirim detektif. Jangan diselidiki. Jangan disamperin itu kuntilanak. Tapi berdoalah. Amin. Jadi saudara, doa itu apa? Doa itu merupakan sebuah pintu yang dibuka oleh Tuhan. Karena Tuhan itu tahu betul, selama saya dan saudara masih hidup di muka bumi, kita pasti punya problem. Entah itu penderitaan sesuatu, apakah itu masalah keluarga, apakah itu masalah keuangan, apakah itu masalah sakit penyakit, apakah itu masalah dosa. Tuhan tahu persis. Itu sebabnya Tuhan membuka satu pintu di mana kita bisa mengadu kepada Tuhan, minta ampun sama Tuhan, memohon sesuatu kepada Tuhan, minta tolong sama Tuhan, dan itu namanya doa. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6 dengan jelas berkata, jangan kamu khawatir dengan apapun juga, tapi utarakanlah segala isi hatimu kepada Tuhan. Dan Dia adalah Tuhan yang sanggup menjawab setiap doa kita melebihi daripada apa yang kita expect, apa yang kita harapkan. Dia bisa menjawabnya melebihi dari apa yang kita mau. Ada amin, saudara. Jadi doa itu apa? Doa itu adalah pintu yang Tuhan bukakan sendiri bagi saya dan bagi saudara. Supaya kita bisa minta tolong sama Tuhan. Ada amin, saudara. Kalau pakai bahasa kerennya, doa itu adalah akses yang Tuhan bukakan bagi saya dan bagi saudara. Pada zaman dahulu, kita nggak bisa ketemu Tuhan semaunya, saudara. Hanya 1 tahun sekali kita bisa ketemu Tuhan, itu pun melalui imam agung. Tapi hari ini, detik sekarang ini, 2 menit dari sekarang ini, kita mau ketemu Tuhan, kita bisa ketemu Tuhan. Kita mau berbicara sama Tuhan, kita bisa berbicara sama Tuhan. Nah, supaya kata-kata ini bisa dimengerti dan menjadi rema bagi kita, saya akan memberikan contoh. Ada nggak di antara saudara yang hari ini bisa tolong saya mau ketemu Presiden SBY. Saya serius mau ketemu Presiden SBY.
Saya pengen ngomong sama dia. Kenapa sih gereja-gereja sampai hari ini masih dibakar-bakar, masih dihalang-halangi untuk orang beribadah? Saya mau ketemu dengan dia. Ada nggak di antara jemaat di tempat ini yang bisa tolong sama saya make appointment sama dia dalam 1 minggu dari sekarang? Ada yang bisa tolong saya? Nggak ada yang bisa, terlalu cepat kali ya. Tolong deh dalam 1 bulan dari sekarang. Ada yang bisa make appointment nggak buat saya? 1 bulan dari sekarang saya mau ketemu SBY. Ada yang bisa tolong saya? Nggak ada juga. Kalau 1 tahun bagaimana? Saudara sebenarnya warga negara Indonesia bukan sih ya? Capek deh gue. Saudara, untuk ketemu presiden aja, 1 tahun dari sekarang belum tentu saya bisa ketemu. Atau mungkin 10 tahun dari sekarang pun belum tentu saya bisa ketemu. Siapakah saya dan siapakah saudara? Saya dan saudara bisa ketemu dengan Tuhan anytime, kapan waktu saja. Saudara, sebenarnya buat saya sangat mudah untuk ketemu SBY. Anytime saya bisa ketemu dengan dia. Sangat mudah. Asalkan ada satu syarat. Syaratnya begini. Kalau SBY pernah bilang sama saya begini, Paul, supaya kamu gampang ketemu sama saya, mau ngomong sama saya anytime, oleh sebab itu sekarang saya kasih kamu, ini nomor rahasia saya. Saya kasih kamu nomor yang sama ini, saya udah kasih kepada istri dan kepada anak saya. Dan nomor yang sama ini saya kasih kepada kamu. Supaya setiap kali kamu mau telepon saya, mau ketemu sama saya, mau make appointment sama saya, kamu bisa langsung ketemu dengan saya. Ini nomornya buat kamu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, doa itu apa? Doa itu adalah akses yang Tuhan bukakan secara rahasia, secara pribadi untuk saya dan untuk saudara. Ada amin. Akses yang begitu mahal yang Tuhan berikan bagi saya dan bagi saudara. Tapi kerap kali saya dan saudara melecehkannya begitu saja. Seolah-olah akses itu begitu rendah. Padahal kalau itu telepon dapat dari SBY, kita begitu bangga saudara. Saya pernah mendapatkan sebuah nomor telepon dari Ari Wibowo. 10 tahunan yang lalu waktu dia masih beken-beken, kalau saya mau minta pelayanan sama dia, kadang-kadang kita pelayanan ke Betani di Kendari, di ujung Pandang, begitu saudara, suka sama-sama begitu, dan kalau mau telepon dia susah, mesti lewat manajer lah, lihat inilah, dan setek bengek. Akhirnya dia bilang begini sama saya, Pak Paul, daripada Pak Paul susah-susah nih, saya kasih nomor saya, jadi Pak Paul bisa langsung telepon saya, anytime, Pak Paul bisa kontak saya, nggak perlu lewat manajer, dia kalau butuh saya, ini nomornya. Saudara, untuk ketemu Ari Wibowo aja setengah mati susahnya. Saudara, kenapa ketemu Tuhan begitu mudah? Karena Tuhan yang membuka akses itu bagi saya dan bagi saudara. Dan akses itu harganya begitu mahal. Tetapi kita tidak mempergunakan sebagaimana mestinya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, the power of prayer. Doa itu adalah bagaimana Tuhan sendiri membukanya untuk saya dan untuk saudara. Supaya apa? Setiap kali kita membutuhkan apapun juga, dia siap menolong saya dan menolong saudara. Kalau kita datang kepada psikiater, dia hanya bisa tolong saya tentang kejiwaan atau tentang rumah tangga. Tapi saya tidak bisa berbicara dengan psikiater itu tentang ekonomi, saudara. Itu bukan orang yang paling tepat untuk saya berbicara. Tapi dengar baik-baik. Tuhan saya dan Tuhan saudara bukan manusia. Dia adalah oknum. Dia adalah Tuhan yang bisa Anda berbicara dalam segala aspek dalam hidup saudara. Di saat Anda membutuhkan uang, Anda bisa bicara dengan dia. Di saat suami Anda tidak menyayangi Anda lagi, dia orang yang sangat tepat untuk diajak bicara. Pada waktu anak-anak saudara kurang ajar, dia orang yang paling tepat untuk menjadi penasehat bagi saya dan bagi saudara. Dalam segala aspek dalam hidup ini, Yesus adalah yang paling tepat untuk memberikan jawaban bagi saya dan bagi saudara. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Jadi doa itu apa? Doa itu adalah akses yang begitu mahal yang Tuhan bukakan bagi saya dan bagi saudara. Saya berharap setelah kita mendengar ini, kita tidak lagi meremehkan apa yang Tuhan sudah berikan bagi saya dan bagi saudara. Sisihkanlah 5 menit kepada Tuhan. Katakan sesuatu. Setiap hari dia menantikan saya dan saudara datang untuk berjumpa dengan dia. Amin. Yang kedua, doa itu apa? Atau the power of prayer itu maksudnya apa? Saudara, doa itu juga membangun kehidupan relasi kita kepada Tuhan. Saya mempunyai 2 orang anak. Kalau misalnya anak saya mempunyai relasi yang baik kepada saya, saudara, saya mempunyai hak, saya mempunyai kewajiban kepada anak saya. Anak saya nggak pernah begini, saudara. Anak saya nggak pernah nangis. Papi, tolong dong, Sharon lapar nih, mau makan. Anak saya nggak pernah bilang begitu. Sebelum dia lapar, saya sudah siapkan dia makan.
Saya punya kewajiban untuk memberikan dia kehidupan yang berkualitas. Dengar baik-baik. Itu Bapa di dunia, apalagi Bapa di surga. Dengan jelas-jelas Yesus pernah berkata, aku datang untuk memberikan kau hidup. Bukan hidup yang morat-marit, bukan hidup yang susah, tapi hidup yang berkualitas, hidup yang berkelimpahan. Amin. Saya juga seorang bapak yang di dunia yang dengan serba keterbatasan. Pada waktu anak saya lahir, saya sudah berjanji untuk diri saya akan memberikan dia hidup yang layak dan pantas. Saudara, karena saya punya relasi yang baik kepada anak saya, begitu juga anak saya punya relasi yang baik pada saya. Yang namanya uang sekolah, yang namanya kebutuhan dalam hidupnya nggak usah ngomong, pasti semuanya saya akan penuhi. Dia nggak perlu nangis-nangis, papi minta uang sekolah dong belum dibayar, nggak perlu. Setiap bulan saya sudah siapkan buat dia. Bahkan saudara, pada waktu saya lihat anak saya mungkin sepatunya udah kurang bagus. Pada waktu saya lihat mungkin bajunya udah kurang bagus. Apa yang akan saya lakukan? Ini bapak di dunia saudara, apa yang akan saya lakukan? Ceritanya nih cuma ceritanya doang ya, maaf ya. Ceritanya nih, saya bapaknya orang kaya, saya orang kaya. Waktu saya lihat baju anak saya nggak bagus, celananya sepatunya nggak bagus, apa yang saya lakukan? Saya bilang, Sharon, Jordan, anak saya namanya Jordan dan Sharon. Ya Sharon, Jordan, come on, ikut papi ke mall. Ayo ke mall. Ayo kita ke butik. Kita ke Louis Vuitton, ke Louis Gentong, ke Gue Gentong, apa kayak segala macam segitu saudara. Ya, yuk kita lihat Chanel, ayo baju Chanel. Anak saya paling demen baju-baju Chanel. Ayo, ceritanya orang kaya, saudara, kalau yang nggak punya duit ke Ramayana aja gitu saudara. Ya ini kan ke butik-butik, ayo. Lalu saya tahu persis anak saya, dia akan pergi ke Chanel, dia bilang begini, papi, ini baju Chanel yang terbaru, bagus banget papi. Sharon mau nih. Lalu apa yang saya bilang? Saya bilang gini, Sharon, ya kalau kamu suka, ambil. Ya, udah Sharon udah ambil. Terima kasih ya papi. Lalu apa lagi yang saya akan jawab? Sharon, kok kamu ambil cuma satu sih? Ambil lagi dong. Cukup papi ini, cukup ini. Jangan sayang, ambil 12 sayang. Namanya juga bapaknya kaya saudara. Jadi ambil 12 sayang. Saya mau cerita ini, kenapa? Saya mau kasih tahu Anda. Kalau selama ini saya dan saudara punya relasi yang baik kepada Tuhan, kalau berbicara kebutuhan hidup, Tuhan pasti akan penuhi. Bahkan saudara, kalau di otak saudara, di hati saudara sedang memiliki suatu keinginan, dia sudah tahu. Anda mungkin cuma mau menginginkan satu saja, tapi Tuhan bisa memberikan Anda 2, bisa memberikan Anda 3, 4, 5, dan seterusnya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Oleh sebab itu, bangunlah relasi yang baik kepada Tuhan. Tapi kalau anak itu tidak punya relasi yang baik kepada bapaknya, saudara, apa yang terjadi, saudara? Pasti bapaknya kan bilang begini, kalau perlunya aja lu datang sama gua, dasar anak kurang ajar lu ya. Kalau perlunya, kalau minta duit aja lu bisa bayi-bayin gua lu. Kalau bapaknya yang galak, kampret lu, gitu kan? Tuh, begitu saudara. Tapi saya yakin Bapak di surga nggak pernah ngomong seperti itu. Amin. Setiap kali Anda datang kepada Bapak di surga, dia pasti akan melayani kita dengan baik. Amin. The power of prayer. Yang pertama adalah, apa saudara? Akses itu diberikan kepada saya dan saudara. Kedua, Tuhan mengajak lewat doa itu untuk membangun relasi kepadanya. Amin. Nah saudara, kita sangat percaya. Tadi kita nyanyiin lagu dengan begitu emosionalnya, dengan begitu bagusnya saudara. Kita katakan Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita ajaib saudara. Banyak orang Kristen itu melakukan itu. Tetapi di saat kita punya problem keuangan, kita lari ke siapa? Bagus kalau lari ke Tuhan. Tapi yang saya tahu selama 30 tahun saya melayani Tuhan, banyak anak Tuhan di saat mengalami problem keuangan, dia larinya ke gunung-gunung, ke dukun-dukun, ke orang-orang pinter. Artinya kita goblok semua nih, kita larinya ke orang pinter. Saudara, larinya ke orang pinter, seolah-olah dukun-dukun itu bisa kasih kita duit. Dan kita nggak pernah berpikir bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang kaya. Tuhan yang bisa kasih uang kita sebanyak-banyaknya. Tuhan kita itu bukan manusia. Tuhan kita itu bukan konglomerat. Tapi dia konglomerat di atas konglomerat. Amin. Jadi kalau kita butuh uang, dialah tempat yang paling tepat untuk kita datangi. Bukan gunung-gunung, bukan dukun-dukun, bahkan bukan manusia. Kerap kali kalau kita butuh uang, kita lari ke manusia, kita lari ke orang kaya, saudara. Kita minta-minta sama orang kaya. Hari ini saya mau kasih tahu Anda, jangan pernah lakukan itu. Kitab Yeremia dengan jelas berkata, celakalah orang yang mengandalkan manusia. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ada amin? Saudara, jangan pernah lari ke manusia sekalipun
pada waktu Anda membutuhkan uang. Pada waktu Anda bekerja pun Anda membutuhkan uang. Jangan lari ke perusahaan untuk belajar mengutang. Itu nggak baik, saudara. Tapi di saat saya dan saudara membutuhkan uang, datang kepada Tuhan. Yakinilah bahwa Tuhan pasti memberikan uang kepada saya dan pada saudara. Nah, supaya saudara bisa percaya perkataan saya ingin memberikan kesaksian hidup buat diri saya. Ya, saudara, jadi ini hanya kesaksian, mudah-mudahan Anda mulai mau mengakuinya bahwa the power of prayer itu adalah akses yang Tuhan buka bagi kita. Dan Tuhan akan memberikan apa saja yang kita butuhkan dalam hidup ini. Kalau Bapa di dunia aja bisa memberikan apa yang kita minta, apalagi Bapa di surga yang unlimited. Amin. Saudara, saya dipanggil oleh Tuhan di saat saya menyelesaikan sekolah saya S2 saya yang kedua. Saya menyelesaikan S2 saya yang pertama di Belgia, yang kedua saya selesaikan di Illinois University, dan pada waktu saya menyelesaikan S2 saya yang kedua, saya pindah dari Illinois ke Los Angeles, dan di Los Angeles itulah saya dijamah oleh Tuhan untuk yang pertama kalinya. Ceritanya panjang, tapi yang saya mau ceritakan adalah begini. Waktu saya dijamah oleh Tuhan, lalu saya pulang ke Jakarta, lalu saya bilang sama papa dan mama saya bilang, papa, mama, saya mau jadi pendeta. Nah, papa dan mama saya tuh marahnya luar biasa. Dia katakan, lu dasar anak goblok, dia katakan ya. Dan adik-adik saya juga bilang, lu anak yang paling goblok, dia katakan. Dia bilang begini, dia bilang gini, lu kan anak yang pinter, dia bilang. Dia tahu kalau saya sekolah tuh summa cum laude. Setiap tahun dari sarjana 1 sampai sarjana 2, sampai sarjana 2 yang kedua, itu saya summa cum laude. Nilai saya tuh 10, kalau saya lagi error 9. Kalau saudara 7 aja kan jarang gitu kan saudara. Ini saya ceritakan begini karena ada landasan itunya ya. Adik saya bilang begini, kamu tuh goblok sekali ya. Kamu tuh bisa jadi orang kaya, kamu jadi bisa pengusaha. Kamu tuh kenapa mau jadi pendeta? Jadi pendeta tuh tukang minta-minta. Deh, gue gaplokin juga lu ntar lu. Jadi pendeta itu dibilang tukang minta-minta, dia bilang begitu saudara. Terus papa saya juga bilang begini, gue pengen lihat nanti lu ya, kalau lu jadi pendeta lu masih bisa travel nggak? Karena dulu kan saya senangnya travel. Gue pengen lihat lu masih bisa keluar negeri nggak? Dia bilang begitu saudara. Singkat cerita, oleh karena peristiwa itu saya 3 kali diusir oleh papa saya. Pertama saya diusir, papa saya ngelihat saya hidupnya susah di luar sana, lalu dia panggil saya pulang. Ya udah, dia pikir dengan begitu saya kapok, saya nggak mau jadi pendeta lagi gitu saudara. Jadi dia harapnya seperti itu. Ternyata bukannya bertobat sesuai dengan yang mau, ternyata makin gila mau jadi pendeta bener-beneran. Diusir lagi untuk yang kedua kalinya saudara. Dan dilihat saya lagi susah lagi, saya dipanggil lagi pulang. Ya udah saya pulang, namanya kita mesti taat sama orang tua, mesti sayang orang tua, ya balik lagi gitu saudara. Dan karena saya makin jadi betul-betul saya sekolah Alkitab, bahkan saya sekolah Alkitab di Amerika dan segala macam gitu. Dia tambah marah, maka saya diusirlah untuk yang ketiga kalinya. Setelah diusir yang ketiga kalinya, maka tidak dipanggil-panggil lagi. Tetapi akhirnya dipanggil lagi gitu akhirnya. Nah, singkat cerita, waktu saya diusir yang ketiga kali, saya cuma pakai baju, celana, dan sepatu atau sandal saya lupa, ya itu aja. Saya dulu orangnya perlente, saya pakai cincin berlian, pakai gelang berlian, pakai kalung berlian, pokoknya semua serba branded begitu saudara. Lihat aja kayak sekarang gitu loh. Nah, ini jadi mau khotbah apa nih, ngaco nih. Akhirnya itu dicopotin semua sama papa saya. Jadi saya nggak bawa apa-apa, jadi betul-betul miskin. Sampai 10.000 pun nggak ada di kantong, saudara. Saya punya kebiasaan dari dulu. Walaupun saya punya kredit card, saya pasti punya cash. Sampai hari ini, you nggak percaya, duit saya banyak nih, saudara. Ya, selalu saya nggak punya cash, selalu saya punya cash. Tetapi, saudara, waktu itu semua cash diambil papa saya, karena memang uangnya dari dia gitu saudara. Jadi saya keluar dari rumah itu dengan tidak membawa apa-apa. Akibatnya apa saudara? Saya tinggal di pinggiran jalan tol Kebonjeruk. Waktu itu sekitar 30 tahunan yang lalu ya. Tol Kebonjeruk tuh baru mau lagi dibuat, dan rumah sakit Graha Medica, waktu itu namanya Graha Medica, baru saja selesai. Dan dekat pinggiran tol itu ada Hero Supermarket di sebelah kanan situ saudara. Nah, saya tinggalnya di seberang Hero Supermarket, itu tempat gembel-gembel tinggal. Kamar saya itu cuma 1 meter, ya mungkin 1 meter lebih dikit kayak gitu saudara, panjangnya 2 meteran gitu. Itu dari trepek yang udah bau, yang udah bolong-bolong, dan juga dari seng, pintunya dari seng rombeng dan udah bolong-bolong, dan kasurnya tipis seperti ini, udah hitam, udah bau, udah dekil, udah segala macam gitu saudara. Dan saya tinggal di situ hampir 1 tahun.
Kalau saya keluar dari kamar saya, bunyi pintunya kerekek-kerekek, itu kalau di luar-luaran situ, itu sudah banyak kotoran-kotoran manusia. Karena gembel-gembel di situ, buangnya di situ semaunya aja, saudara. Tapi terpaksa saya harus tinggal di situ, karena memang saya nggak punya tempat tinggal, saya nggak punya uang. Bahkan untuk makan pun saya nggak bisa loh, saudara. Waktu itu di depan Hero Supermarket tuh ada pasar kaget gitu, saudara. Itu dia jualan sayur-sayuran, itu saya nggak tahu sekarang ya. Kalau dulu itu orang jualan toge itu ditetampa-tetampa lalu digunung-gunungin gitu, saudara. Saya nggak tahu masih digunung-gunungin nggak sampai sekarang ya. Kalau digunung-gunungin satu gunung itu toge itu cuma 100 perak. Jadi saya makan hampir 1 tahun itu cuma toge doang. Itu yang saya mampu bayar, saudara. Jadi kalau saya ngelihat toge sama empatnya saya ngelihat saudara. Just kidding ya. Jadi itu saya cuma makan itu doang, saudara. Dan kalau saya mau makan sayur hijau, gimana caranya? Saya tunggu tukang-tukang sayur yang di gerobak itu tuh kalau sore-sore pulang, itu sayurnya udah pada memble-memble tuh ya. Jadi kalau udah pada memble gitu, saya bisa beli dengan murah harganya. Bahkan kadang-kadang tukang sayurnya suka kasihan sama saya dikasih. Jadi saya bisa makan sayur hijau, itu cuma itu saja. Kebetulan saya nggak terlalu susah, karena saya lebih senang sayuran daripada yang lain. Jadi untuk saya makan sayur nggak ada problem. Saking susahnya seperti itu, saudara. Lalu saya pernah sakit tifus. Saudara tahu kalau sakit tifus itu mesti dirawat, nggak bisa enggak. Saya sampai buang air di tempat dan segala macam. Dan udah mau mati lah katakan, karena nggak udah di tempat tinggalnya kotor seperti itu dan nggak ada yang rawat saya belum menikah waktu itu, dan pokoknya udah nggak tahu harus berbuat apa. Mama saya dan tante saya sempat datang ke tempat saya. Dia nangis, dia lihat saya seperti itu, dia mau bawa saya ke Graha Medica. Saya bilang saya nggak mau. Saya nggak mau, kenapa? Saya nggak punya duit. Saya nggak bisa bayar rumah sakit, saya bilang. Lalu tante saya marah sama saya, kenapa kamu begitu sombong sih? Dia bilang, sampai kita mau bayarin aja kamu nggak mau. Saya bilang, saya bukan sombong, tapi saya punya prinsip, saya bilang. Karena mereka pada jadi waktu saya bertobat itu seluruh keluarga besarku pun marah. Bukan hanya mama, tante, bukan hanya, tapi seluruh keluarga besarku. Makanya saya waktu bertobat, saya bingung. Saya bilang begini sama mama, saya bilang sama adik-adik saya bilang sama papa saya, papa, waktu saya nggak bertobat, saya bilang, saya sama Leven bertahun-tahun nggak ada yang marah sama saya. Waktu saya menjadi seorang alkoholik nggak ada yang marah sama saya. Waktu saya gila disco nggak ada satu orang pun yang marah sama saya. Tapi sekarang saya mau jadi orang yang baik, kok jadi pada marah semua sama saya? Jadi saya bingung yang benar yang mana. Saya mau jadi orang baik ini. Saya bilang begitu, mereka tidak bisa terima gitu, saudara. Lalu karena dia bilang begini, nanti gue mau lihat lu ya, apakah Tuhan lu tuh sanggup memberikan kehidupan buat lu gitu, saudara. Nah sejak hari itu saya nggak terima apapun dari orang tua saya. Ini ada asisten saya, boleh tanya sama dia. Dia kenal keluarga besar saya semua. Pernah nggak satu kali saya minta sesuatu sama papa sama mama saya sebelum mereka bertobat? Sekarang seluruh keluarga saya bertobat ya. Jadi waktu sebelum bertobat, saya nggak pernah minta apapun. Ya setelah dia bertobat, dia mau kasih ya saya terima dong. Kalau nggak mau terima, mah goblok namanya gitu, saudara. Tapi waktu itu, tante saya sempat nangis loh, saudara. Dia bilang begini, kenapa kamu begitu sombong? Saya bilang, saya punya prinsip. Saya ingin kasih tahu sama kalian semua. Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang sanggup memelihara hidup saya. Saudara, singkat cerita. Waktu itu saya sering melayani gereja Betani di Solo Baru. Itu gereja besar sekitar 6.000 orang pada waktu itu. Setahun bisa 4 kali saya ke Solo. Setiap kali saya ke Solo sana, gembala sidangnya Anda kenal lah ya, suka bawa saya ke seorang janda, tukang jahit gitu, saudara. Dan dia selalu always welcome. Kami diundang makan sederhana, namanya juga janda miskin gitu, saudara. Jadi saya diundang makan di rumahnya, tapi penerimaan itu membuat kami damai. Orangnya baik sekali, walaupun rumahnya nggak bagus. Hidupnya hanya dari tukang jahit. Jadi setiap kali ke sana, saya doakan keluarganya, saya doakan jahitannya dan segala macam. Singkat cerita, waktu saya butuh uang, saudara. Saya pernah mengalami beberapa kali krisis keuangan, betul-betul sampai butuh uang, betul-betul uang, saudara. Satu kali dalam hidupku, aku tidak pernah minta sama siapapun juga. Even sama mama, even sama papa, atau adik dan kakak saya, nggak pernah saya minta. Singkat cerita, tiba-tiba seorang anak datang ke rumah saya, ke tempat saya. Dia bilang begini, itu anak janda yang dari Solo itu, tukang jahit itu. Dia bilang begini, Pak Poa, waktu mama ada di dapur, mama dengar suara Tuhan. Katanya amplop ini mesti kasih ke pendeta Paul Halim. Saya langsung bilang, betul itu nggak salah. Pendeta kan kalau udah ngeliat amplop kan hijau matanya gitu, saudara. Betul itu nggak salah.
Saking gembiranya tuh amplop saya terima, itu anak saya belum kasih minum, saya belum suruh duduk, udah langsung pulang ke Solo, saudara. Saya buka amplop itu, 500.000 rupiah. 30 tahunan yang lalu atau 27 tahunan yang lalu, 500.000 itu besar sekali, saudara. Yang membuat saya ngenes, saudara. Kenapa yang ngasih kok seorang janda miskin? Saya banyak kenalan orang kaya kok, yang tahu saya susah di depan mata saya, tapi nggak ada yang ngasih saya, seperak juga kagak ngasih. Tetapi yang dari Solo, janda miskin, bisa kirimin uang 500.000. Aduh, membuat saya terenes dan saya menangis di hadapan Tuhan. 2 minggu kemudian, kurang lebih ya saudara, seingat saya 2 minggu kemudian, anak itu datang kembali. Dia membawa amplop lagi yang baru. Dia bilang, Pak Pol, ini untuk Pak Pol. Saudara tahu isinya berapa? Yang kedua dia kasih saya 5 juta rupiah. Artinya total janda itu memberikan pada saya 5.500.000 rupiah. Untuk seorang janda yang miskin seperti itu, ngasih uang seperti itu. Aduh, kalau nggak membuat dengkul saya berbalik kepada Tuhan, saya nggak tahu harus berbilang seperti apa, saudara. Tapi itu faktanya, bahwa di saat saya susah, seorang janda miskinlah yang menolong saya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Yang kedua, supaya Anda betul-betul bisa yakin bahwa Tuhan itu sanggup memberikan uang pada saudara. Saudara, di saat yang lagi sama seperti itu, jadi nggak jauh dari periode itu, saudara, saya lagi susah, saya lagi butuh uang, saudara. Saudara kenal dong dengan penyanyi yang namanya Herlin Perina? Ya, saya kenal betul dengan keluarga ini, termasuk dengan mertuanya. Ya, mertuanya namanya Tante Lin almarhum. Waktu saya susah, tiba-tiba anaknya datang, namanya Rudy, sekarang tinggal di Melbourne tuh anak. Ya, si Rudy itu datang ke rumah saya, dia bilang gini, Pak Pol, waktu mama di dapur, mama dengar suara Tuhan. Katanya amplop ini harus kasih ke pendeta Pol Halim. Dia panggil saya Kopol. Ini untuk kasih untuk Kopol, dia bilang. Saudara, saya sampai bingung, kenapa kata-katanya dua sama persis. Waktu di dapur, dengar suara Tuhan, bilang suruh kasih saya. Kalau gitu gue mau lama-lama di dapur. Saudara boleh percaya tidak percaya, boleh tanya sama Herlin tahu kesaksian ini. Boleh tanya sama anaknya masih hidup dia sekarang bekerja di Melbourne sana. Benar nggak kata-kata saya bahwa dia berkata waktu mama di dapur, mama dengar suara Tuhan supaya amplop ini dikasih ke pendeta Paul Halim. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang saudara butuhkan dalam hidup ini? Bilang sama Tuhan, Tuhan bisa perintahkan siapa saja untuk menolong saya dan menolong saudara. Ada amin, saudara. Satu lagi ya saudara. Ya, yang satu lagi ntar deh, tunda dulu biar penasaran. Kita masuk yang kedua. Tadi the power of prayer. Kita masuk sekarang kepada the power of the prayer, yaitu kuasa sang pendoa. Saudara, itu tertulis di dalam ayat yang ke-16 dikatakan, 2 orang benar sangat besar kuasanya. Kata sangat besar kuasanya di situ dalam bahasa Inggrisnya diterjemahkan dari NIV Study Bible, powerful. Artinya powernya full. Jadi dengan kata lain begini, di saat kalau ada orang benar berdoa dan berdoanya dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan melaksanakan doa itu dengan powerful. Nah, kata powerful itu dalam bahasa aslinya adalah koak. Koak itu tulisannya seperti tas perempuan yang datang dari Amerika yang namanya Coach, ya kan ada butik Coach tuh ya. Nah tulisannya itu sama. Nah saudara, kata koak itu mengandung 3 arti. Arti yang pertama begini. Apabila ada orang benar, sungguh-sungguh berdoa, maka Tuhan akan melaksanakan doa daripada orang benar itu dengan apa? Dengan kekuatan yang sesungguhnya. Jadi kata kuat yang pertama itu adalah kekuatan yang sesungguhnya. Artinya begini, kalau Tuhan punya kekuatan 100%, maka Tuhan akan melaksanakan doa-doa kita, permohonan kita dengan 100%. Dia tidak menjawab doa kita dengan 5%. Dia tidak menjawab doa kita dengan 10%. Tapi dia akan menjawab doa saya dan doa saudara dengan 100%. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Itu kata koak yang pertama artinya. Arti yang kedua adalah, di saat ada orang benar sungguh-sungguh berdoa, dan dia dengan yakin berdoa, maka Tuhan akan melaksanakan dengan apa?
Kata kuat yang yang kedua adalah dia akan melaksanakannya dengan tangan kanannya. Kata kuat itu adalah tangan kanan Tuhan. Tuhan akan melaksanakan setiap permohonanmu. Tuhan akan melaksanakan setiap permintaanmu dengan kekuatan tangan kanannya sendiri. Artinya, dia tidak menjawab doa saudara hanya dengan tangan kiri, dengan menyepelekan apa yang Anda doakan. Tapi setiap doa saudara dianggap serius oleh Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Yang ketiga, kata kuak itu sendiri berarti apa saudara? Itu secara implisit tertulis dalam ayat yang ke-17. Dikatakan begini, Elia itu manusia biasa. Tetapi di saat dia berdoa, dia katakan dia berdoa untuk supaya hujan jangan turun 3,5 tahun. Dan pada waktu hujan sudah tidak turun 3,5 tahun, apa yang terjadi saudara? Dia katakan kembali Elia berdoa supaya hujan turun. Itu semuanya nggak mungkin. Mana mungkin sih kita bisa berdoa supaya hujan jangan turun 3,5 tahun? Lalu mana mungkin juga sih di saat kemarau yang panjang, tiba-tiba kita minta turun hujan dan hujan bisa turun. Coba Anda bayangin aja, kita di gereja semua bersatu, seluruh Indonesia bersatu. Dan kita mau berdoa supaya kota Jakarta jangan turun hujan selama 3,5 tahun. Pasti kita semua dimarahin sama Jokowi, sama Ahok. Nah bayangin kalau hujan gak turun 6 bulan aja semua udah kekeringan. Apalagi 3,5 tahun gak turun hujan gitu saudara. Pasti kita diomelin sama dia. Nah saudara, arti kuak yang ketiga adalah sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Tapi karena ada orang benar sungguh-sungguh berdoa, maka Tuhan membuatnya menjadi mungkin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Jadi kuak itu bermakna di saat ada orang benar sungguh-sungguh mau berdoa sesuatu yang memang sudah mustahil, tidak mungkin, tapi Tuhan sanggup membuatnya menjadi mungkin. With faith we can make the impossible thing to possible. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Jadi arti kuak yang ketiga adalah Tuhan bisa membuat sesuatu yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, supaya ini bisa Anda yakin dan mempercayainya, saya akan memberikan beberapa kesaksian lagi. Saudara, tahun 2007, tepatnya bulan Desember, saya divonis oleh Dr. Moon Elizabeth Hospital. Saya kena kanker usus dan umur saya dikatakan hanya tinggal 2 tahun saja. Itu pun kalau saya mau konsisten bolak-balik ke Singapura untuk berobat. Karena waktu itu saya katakan saya adalah orang yang paling malas ke dokter, karena setiap kali ngeliat suntikan saya pasti kabur, saya takut gitu. Biar badan segede gajah begini, kalau ngeliat suntikan udah ngebrit lah gitu. Saudara. Nah saudara, jadi saya bilang saya ini orang yang paling malas ke rumah sakit. Tapi dia bilang kalau Bapak masih mau memiliki umur kurang lebih 2 tahun lagi, Bapak nggak punya pilihan lain, Bapak harus konsisten bolak-balik ke Singapura untuk berobat. Dan mereka berharap umur saya masih bisa 2 tahun lagi dipertahankan. Biasanya orang yang kanker usus memang biasanya meninggal dunia karena biasanya diketahui sudah akut gitu saudara. Dan saya mempunyai 7 benjolan, 5 benjolan sedang-sedang, 2 benjolan besar, polipnya banyak sekali gitu saudara. Jadi itu sudah gawat sekali. Jadi kalau saya udah sakit itu seperti kayak diperes-peres, udah nggak ketahanan sampai keluar darah dan keringet seperti udah kayak ledeng, udah nggak bisa berhenti itu keringet dan lemes dan udah nggak bisa ngapa-ngapain. Nah singkat cerita saudara, bayangkan itu bulan Desember. Bulan Januari tahun 2008 timbangan saya turun 10 kilo, hampir 11 kilo. Saudara, saya sering diet. Saya sering pergi ke dokter gizi. Saya sering disuntikin di perut sampai puluhan kali. Karena pengen kurus, saya beraniin diri disuntikin. 2 on aja nggak turun. Tapi waktu divonis kena kanker, saudara, hanya dalam waktu 1 bulan saja, hampir 11 kilo hilang begitu saja. Nah, saudara, itu pada bulan Januari, saudara. Pada bulan April tahun 2008, tiba-tiba saya seperti geledek di tengah hari bolong. Hampir setiap hari saya ke rumah sakit, saudara. Dan istri saya anterin saya untuk check up dan seterusnya. Akhirnya istri saya ikut check up di bulan April tahun 2008. Dan ternyata dokter memvonis istri saya juga, dia terkena kanker di 3 tempat. Saudara, waktu saya kena kanker, istri saya kena kanker. Dan singkat cerita, karena ceritanya panjang sekali saudara, istri saya itu, kepalanya itu ada 2 benjolan besar. Dari hasil CT scan dan MRI dan cek kanker dan segala macam, baik di Jakarta maupun di Paragon di Singapura, 6 profesor menangani dia, yang terutama yang di kepalanya harus segera dikeluarkan. Bahkan Dr. Pramlin dan Dr. Patricia dari Rumah Sakit Husada mengatakan harapannya sangat tipis.
Saudara, karena dia udah di DSA, dimasukin kabel dari paha sampai ke kepala, terlihat ada beberapa kelainan di kepala istri saya. Pertama, 2 benjolan besar itu saya bisa lihat di komputer juga, akar-akarnya sudah merembet kemana-mana. Jadi Dokter Patricia dan Pak Ramli mengatakan, ya Bapak siap-siap aja lah, ini 50-50. Maksudnya dia itu sebenarnya sulit untuk dapat ditolong karena sudah merembet kemana-mana. Dan yang lebih parahnya lagi, ada pembuluh darah yang besar sudah pecah. Jadi dengan kata lain, kalau itu harus dioperasi, dia katakan kita harus lem dulu, harus diglu dulu itu untuk pembuluh darah yang besar itu. Ya saya katakan kalau mesti dilem ya dilem aja. Iya Pak, tapi lemnya itu harus inden. Ya kalau inden ya inden lah. Saya bilang, iya Pak, tapi Pak harus dari Amerika. Ya udah bawel amat sih lu beli aja. Udah gitu. Bukan apa-apa Pak. Power glue-nya itu bentuknya kayak power glue, gedean sedikit, harganya 100 juta lebih saja. Murah ya. Nah, 100 juta lebih itu, segitu ya saudara. Lalu sebelum dioperasi, kepala istriku harus dipakai sebuah helm. Saya harus tekenin lagi saudara. Helmnya itu satu hari saya harus sewa, itu 22 juta rupiah setiap hari. Nah, dari cerita ini saya mau kasih tahu Anda. Jangan pernah bilang Tuhan jahat kepada saudara. Jangan pernah bilang Tuhan tidak baik kepada saudara. Kalau kepala Anda hari ini tidak punya masalah sama sekali, Anda tahu nggak? Tuhan sedang subsidi kepala Anda dengan baik. Untuk taruh lemnya aja tuh 100 juta saudara. Artinya Tuhan sedang subsidi kepala Anda 100 juta. Kalau Anda tidak perlu pakai helm seperti istri saya pakai helm, 20 juta setiap hari. Itu di Jakarta, di Husada gitu saudara. Kalau di Singapura saya kagak tahu bayarnya berapa saudara. Artinya Tuhan sedang subsidi kepala Anda 22 juta setiap hari. Jadi jangan pernah berkata Tuhan tidak baik. Kesehatan yang Tuhan berikan bagi kita itu mahal harganya. Amin. Singkat cerita saudara, terpaksa istri saya harus di black kepalanya. Jadi dari sini ke sini dipotong, gitu, terus kepalanya dibuka gitu saudara. Dibuka ke sini, buka ke situ. Saudara digundulin, dipotong semua. Pokoknya ini ceritanya panjang ya, karena dua-duanya. Nah, singkat cerita, pas dibuka itu kepalanya, saudara dokternya mengatakan begini, di tengah-tengah operasi itu dokter panggil saya. Dia katakan, itu tumor di kepala istri Anda tidak diketemukan. Nggak ada, dia bilang. Wah, kalau ada golok, gue bacok tuh golok tuh. Kalau mau bilang kagak ada tumornya, jangan setelah dibuka kepala orang dong. Main enak aja gitu, makanya kepala ayam. Kalau mau bilang kagak ada, bilang sebelum dibuka gitu. Udah kepala orang dibengkek-bengkek begitu, lu bilang kagak ada gitu. Tapi herannya saya cuma bengong aja. Bengong aja. Lalu tapi ada satu lagi berita yang menakutkan buat saya. Dia kan bawa tempurung kepala istri saya. Tuh, lihat tuh kepala tempurung istri Anda. Bolong-bolong gitu tempurungnya. Ini harus segera dipatologi dikatakan. Karena dia pengen tahu ini penyakit kanker apa. Menurut 6 profesor yang ikut di dalam operasi itu mengatakan. Dia memperkirakan ini adalah kanker terganas yang pernah kami lihat. Dikatakan begitu. Pokoknya singkat cerita aja saudara ya. Ini untuk khotbah yang lain, tapi ini cuma cerita aja. Saya mau katakan apa yang terjadi saudara? Semuanya gone. Termasuk kanker ususku, termasuk kanker daripada istriku di 3 tempat, seketika itu hilang. Nggak tahu kayak gimana caranya. Hari ini saya mau katakan kepada saudara, kalau ada orang benar mau sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, sesuatu yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Saya masih punya loh saudara, kalau saudara mau buktinya, saya masih punya hasil medisnya loh. Ya, jadi kan itu dikasih ke CD, Anda boleh lihat waktu kepala istri saya dipotong, kalau berani, ada situ waktu muncrat darahnya segala apa. Karena kalau sebelum dilem itu, pada waktu dibuka dia bisa muncrat darah 1 liter dalam 1 menit begitu saudara. Itu semua terlihat di dalam komputer yang dokter itu buat gitu saudara. Dan itu semua terlihat saudara. Tapi dengan tangan Tuhan yang ajaib itu bisa membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saudara, karena waktu saudara, saya ingin bersaksi satu lagi. Itu problem saya yang cukup berat. Tapi saya punya problem yang lebih berat lagi. Sejak bulan Januari sampai dengan Agustus bulan ini saudara, saya punya masalah yang begitu berat, yang sampai-sampai saya katakan saya nggak sanggup lagi menyelesaikannya. Jadi Januari dan Agustus ini, masalahnya apa saya nggak bisa ceritakan pada saudara. Tapi pokoknya kategori problem itu adalah problem yang tersulit selama saya menjadi manusia, selama saya menjadi pendeta. Saya sampai katakan begini, Tuhan kalau saya nggak bisa selesaikan ini, saya akan lepaskan semua jabatan saya nggak tahu lagi saya harus berbuat apa. Singkat cerita, saudara, saya berdoa, Tuhan diam di bulan Februari, Tuhan diam di bulan Maret, dan seterusnya sampai dengan Agustus. Agustus tepatnya di awal-awal Agustus, minggu kedua atau minggu pertama saya lupa, minggu kedua kalau nggak salah saudara, hari Minggu, saudara, Seninnya itu adalah deadline. Kalau misalnya hari Senin itu saya tidak bisa memberikan jawaban, tidak bisa menyelesaikan persoalan itu, artinya saya hancur.
Seluruh keluarga saya hancur, nggak tahu harus bagaimana. Dan pada malam itu saya di gereja kami ada 3 kali kebaktian, jam 8 selesai. Lalu saya biasa tidur agak pagi, setengah 9-an gitu saudara, karena jam 3 pagi saya sudah biasakan diri untuk berdoa. Jadi saya tidur jam setengah 9. Waktu setengah 9 saya mau tidur, saya bilang sama istri dan anak saya. Saya bilang gini, ya udah karena Tuhan gak jawab apa-apa. Ya, karena Senin besok kalau kita bangun, artinya kita harus belajar menerima apa yang Tuhan berikan. Artinya kita akan hancur semuanya dan bersiap-siaplah apa yang akan terjadi besok kita tidak tahu. Ya udah saya tidur, lalu istri saya ternyata belum tidur dan anak saya juga belum tidur karena mungkin uring-uringan. Singkat cerita saudara, tiba-tiba telepon berbunyi sesuai versi daripada istri saya, yaitu jam setengah 11 malam. Singkat cerita, telepon itu dikasih kepada saya dan ternyata waktu saya telepon, dan orang itulah yang mampu menyelesaikan semua persoalan saya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dengar baik-baik. Saya sampai bilang begini, jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ternyata persoalan saya begitu aja selesai. Udah selesai aja kita, nggak tahu kayak gimana. Saya sampai bilang gini sama Tuhan, Tuhan, kenapa sih Tuhan selalu jahil sama saya? Tahun 2007 Tuhan udah nggak cukup, apa selama setahun saya bolak-balik ke rumah sakit begini. Dan sekarang nih, kenapa sih Tuhan nggak tolong sama saya pada bulan Februari aja? Atau begini deh, Tuhan tolong saya pada waktu sebelum saya tidur. Kenapa mesti nunggu saya tidur, tunggu saya dibangunin dulu? Kalau begitu kok mesti bilang wow gitu. Pokoknya, tapi cerita ini saya mau sampaikan pada saudara bahwa Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong saya dan menolong saudara. Amin. Saya masih boleh dikasih 2 menit lagi nggak? Boleh 2 menit lagi nggak? Boleh 2 menit lagi? Saudara, saya lagi butuh uang banget nih. Ini yang kesaksian yang ketiga. Lagi butuh uang banget. Betul-betul banget. Ini ada saksinya di sini saudara. Saya lagi butuh uang banget. Tiba-tiba apa saudara? Pagi-pagi saya bangun, bebe saya udah kelap-kelip. Makanya kalau kelap-kelip pagi-pagi saya demen tuh. Gitu saya. Kelap-kelip bangun pagi-pagi. Sebelum saya doa, saya buka dulu. Karena kadang-kadang berita itu penting. Misalnya kayak dua seminggu yang lalu ternyata jemaat saya meninggal dunia. Jadi saya harus buka itu dulu. Jadi saya lihat dulu message-nya apa. Ternyata waktu saya buka message itu, saya punya teman waktu saya dari Illinois University, saya terusin sekolah saya lagi di Toronto University di Kanada. Saya punya banyak teman di Toronto. Tapi temannya begitu ya, teman kuliah gitu. Nah pada waktu saya punya teman di sana ya biasa-biasa aja. Singkat cerita dia pernah minta saya punya nomor rekening karena dia tahu saya pendeta. Singkat cerita dia bilang gini, Paul, kamu tolong buka ya, kamu punya rekening, saya udah kirim melalui teman saya BCA gini-gini, kamu cek ya, saya ada sedikit berkat buat kamu. Saya lagi butuh uang loh saudara. Terus saya bilang sama dia, ini saya punya keuangan dipegang dia deh saudara, baik gereja maupun pribadi saya suruh dia urus. Lalu saya bilang gini, namanya Andreas, ini teman gue dari Toronto bilang dia mau kirim uang, kamu tolong cek ya, nanti kalau udah masuk kasih tahu saya ya. Tapi saya tekenin sama dia, ingat ini uang gua, bukan uang gereja gitu ya. Karena kalau nggak bilang begitu dimasukin ke uang gereja, ini uang gua lagi perlu nih gini ya. Nah saudara, singkat cerita saudara, siang-siangnya dia telepon sama saya, dia bilang Pak, dia bilang uangnya udah masuk, dia bilang ya berapa? Ya nggak terlalu banyak sih, puji Tuhan 100 juta. Saya sampai bingung loh saudara. Orang yang jauh-jauh dari Toronto bisa ingat saya lagi butuh uang 100 juta dia kirim. Dia pikir dia nggak tahu kali ya kalau dia sama saya masih kayaan saya sama dia. Saya bilang dia siapa sih sampai kok dia mau kirim duit sama saya? Saya sampai bingung gitu. Orang-orang yang di depan muka saya nggak pernah ngasih saya duit, tapi orang yang jauh-jauh seperti itu kok bisa ngirim duit gitu? Saya bingung saudara. Lalu saudara saya kasih tahu lagi, dia ngirim bukan 1 kali loh, 3 kali dia kirim. Betul ya dia 3 kali dia kirim. Tapi yang kedua dan yang ketiga saya nggak mau kasih tahu jumlahnya. Tak takut saudara kepengen lagi. Ntar gue disuruh bayar perpuluhan di sini lagi. Yang terakhir, 2 minggu yang lalu saya baru KKR dari Pulau Seram. Saya butuh uang banyak 300 juta untuk KKR di lapangan di sana. Soalnya singkat cerita, 2 hari sebelum saya pergi dari ke Pulau Seram, BB saya nyalah lagi. Ternyata teman saya dari Toronto itu kasih tahu lagi. Kan saya tulis di PP saya, menangkan Pulau Seram, ya, jangkau jiwa-jiwa. Cuma begitu doang gitu saudara. Dan saya suka cerita sama dia kalau saya pergi KKR ke kampung-kampung, ke Kalimantan, kemana begitu. Saya cerita, kita selalu biasa ngirit supaya pokoknya uangnya itu kita bisa bagi hamba-hamba Tuhan di sana. Kita cuma makannya irit lah gitu. Nah dia bilang begini sama saya, Paul, nih gue kirimin sama lo 50 juta ya, dia kirimin 50 juta. Pokoknya nih buat lu, dia bilang. Lu gak boleh ngirit-ngirit makan. Lu mau makan kepiting kayak, lu mau makan lobster kayak, sampai mencret tuh 50 juta lu habisin. Melalui kesaksian ini saya mau katakan,
Mari kita mulai membangun kehidupan doa. Percayalah, the power of prayer, the power of the prayer, bahwa ada kuasa daripada sang pendoa itu. Apapun yang saudara butuhkan dalam hidup ini, yakinilah Tuhan itu Tuhan sanggup menjawab setiap doa saya dan doa saudara. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Kita menyanyi satu lagu dan saya akan serahkan. Aku hendak bersyukur padamu. MC singer? Ya, aku hendak bersyukur padamu. Silakan Aku hendak bersyukur pada Tuhan.